Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asrafal anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa dhunub. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Siapa saja yang sudah berhasil menjadi sumber cinta bagi semesta, sudah berhasil menjadi cinta itu sendiri, maka mereka tidak akan pernah mengalami defisit cinta. Persoalan manusia saat ini sebetulnya adalah defisit cinta. Karena dia belum berhasil mengungkapkan cinta. Setiap hari yang dia lakukan hanya ingin memaksakan cinta. Dan lihatlah orang-orang yang setiap saat memaksakan cinta, kemanapun dia pergi hanya berharap untuk diperhatikan, disanjung, dipuja, dan merasa dirinya itu sebagai siapa. Dan dia tidak merasa kalau itu semua adalah sumber penderitaan dia sendiri. Mereka yang telah menjadi sumber cinta, duri pun bisa menjadi mawar. Cuka yang sangat kecut pun bisa menjadi anggur yang menyegarkan. Dia tidak melihat lagi benar salah, tidak melihat lagi baik buruk. Karena benar salah adalah penilaian, baik buruk juga penilaian. Tentu yang namanya penilaian sangat bergantung si penilai itu sendiri. Kalau si penilainya dangkal, pengetahuannya sempit, pikirannya belum terbuka, mata kolbunya masih tertutup, tentu saja hasil penilaiannya akan berbeda dengan orang-orang yang pikirannya sudah terbuka, pandangannya sudah luas. Karena walaupun mata kita ukurannya kecil, sebetulnya semesta mengundang kita untuk melihat semesta lebih luas lagi. Semesta sekarang sedang membutuhkan sumber-sumber cinta. Semesta sekarang sedang merindukan sumber-sumber keindahan, sumber sukacita, sumber kegembiraan, sumber kebahagiaan. Dan itu yang dibutuhkan oleh semesta saat ini.
Berulang kali saya mengatakan kita tidak usah menjadi mercusuar di atas bukit. Jadi satu lilin kecil saja di sudut ruangan sudah istimewa. Tidak usah menjadi matahari. Terlalu mewah. Matahari bisa menyinari semuanya tanpa pilih kasih, tanpa batas. Kalau semua orang sadar bahwa sesungguhnya tugas kita adalah menyinari orang-orang yang terdekat saja dengan dia. Kalau mereka sudah bahagia dengan kehadiran kita, kalau mereka sudah nyaman dengan kehadiran kita, maka masing-masing komunitas kecil ini akan menyumbang cahaya yang besar bagi semesta raya. Kebanyakan kita hanya iklan keluar, ingin dipandang baik di luar, padahal sebetulnya kita roboh di dalam. Terus melakukan pencitraan ke sana kemari, ingin dipandang sebagai orang yang lebih baik dari orang lain, tetapi dia tidak menjadi yang terbaik di lingkungannya sendiri. Sekedar latihan untuk menerima dan menghargai perbedaan di level kecil saja sering gagal. Gagal dengan pasangan, gagal dengan anak-anak. Karena ingin semua orang seperti yang kita mau. Dan konyolnya kita sering mengatakan seakan-akan penderitaan itu datang dari mereka-mereka yang tidak setuju dengan kita. Padahal kitalah yang menciptakan agar mereka harus setuju kepada kita. Sumber penderitaan kita yang sebenarnya adalah diri kita sendiri, keinginan kita sendiri, harapan-harapan kita sendiri. Karena kita sesungguhnya ingin agar semua orang seperti yang kita mau. Ketika mereka berbeda dengan yang kita inginkan, maka kita kecewa. Padahal sumber kekecewaan kita yang sebenarnya jelas adalah keinginan dan harapan kita pada orang lain. Oleh karena itu, proses-proses pendidikan yang dibutuhkan sekarang adalah proses-proses pendidikan baik umum maupun spiritual yang bisa mengarahkan para pembelajarnya untuk menemukan sumber cinta. Dan satu-satunya sumber cinta, sumber kasih, Rahman dan Rahim sudah diumumkan sebetulnya sejak dari awal kelahiran kita, adalah Dia yang bersama kita, lebih dekat kepada kita, melampaui dekatnya urat nadi leher kita. Namun karena kita terlalu sibuk keluar, mencarinya keluar, tidak mencarinya ke dalam, lalu kita tidak menemukan sang sumber itu. Itulah yang menyebabkan setiap manusia mengalami defisit kasih sayang. Para sahabat, saat kita bangun pagi, apakah kita mengalami kehampaan? Apakah kita mengalami ketakutan terhadap hidup ini? Kitalah yang paling tahu. Tapi saya pastikan sepanjang kita belum menemukan sumber cinta pada diri kita sendiri, sepanjang itu pula setiap bangun pagi, hari baru, tubuh yang baru, situasi yang baru tidak pernah mengantarkan kita pada kesadaran baru. Itulah ada sekelompok manusia dalam kehidupan ini mengalami kehampaan, mengalami ketakutan yang luar biasa terhadap kehidupan sekaligus terhadap kematian, lalu mereka juga tidak tahu penyebabnya apa. Semua sudah dijalankan, ritual sudah dijalankan, segalanya sudah dijalankan, tetapi tidak membangun kesadaran baru. Ini yang disebut dengan kesia-siaan hidup. Dan yang luar biasa lagi, banyak sekali orang yang kemudian harus pergi dari semesta ini dalam keadaan tidak memiliki cinta, dalam keadaan defisit cinta,
Tidak ada kematian yang lebih buruk dari kematian apapun kecuali kematian manusia pada saat kematiannya dia tidak memiliki cinta. Pada saat kematiannya dia masih memikirkan tentang orang-orang yang pernah menjatuhkan dia. Pada saat kematiannya dia masih memikirkan orang-orang yang pernah menyakiti dia. Sibuk dengan itu semua, melekat kepada itu semua. Bagaimana bisa memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun kalau seperti itu? Beruntung sekali para sahabat yang sudah belajar untuk meniti ke dalam diri, berlama-lama tinggal dalam cahayanya yang terang benderang, berlama-lama memasuki pusat semesta yang ada dalam diri, dalam keheningan, dalam kebeningan. Itu beruntung sekali, karena berada di alam situ secara tidak langsung kita sebetulnya sedang belajar mencintai. Makanya tidak heran ya, banyak sekali yang melaporkan kepada saya ketika saya sedang memasuki alam yang terang benderang dalam diri saya, ketika saya sudah bisa menemukan keheningan, kebeningan dan menemukan pusat semesta dalam diri saya, dan saya tidak merasa lagi saya terpisah dari semesta ini. Dan saat itu saya bisa melihat pada setiap tubuh adalah jiwa-jiwa yang sama. Karena sesungguhnya saat kita sedang menyatukan diri kita di alam cahaya, di nur ala nur, di alam-alam yang tinggi, sesungguhnya kita sedang belajar mencintai. Kita sedang menyerap sumber cinta dari Sang Maha Cinta itu. Oleh karena itu, ciri orang yang berhasil meniti ke dalam diri, welas asihnya semakin meluas. Kapasitas untuk mencintainya semakin melebar. Jadi aneh kalau orang mengklaim dirinya sudah belajar spiritual tingkat tinggi, katanya imannya tingkat tinggi, tetapi di dalam kehidupannya masih merengek-rengek untuk dihormati, disanjung. Dan dia sedang menipu Tuhan sebetulnya. Bohong kalau dia mengatakan segala puji milik Allah. Ucapan itu hanya sia-sia saja. Jadi ketika kita sedang memasuki alam yang lembut, alam malakut, alam jabarut, ketika meniti ke dalam diri, semakin dalam kita meniti, semakin dalam kita masuk, semakin memasuki kelembutan yang ada dalam diri kita sendiri, semua kekasaran kita akan sirna. Jadi tidak usah cerita kepada saya ketika saya meniti ke dalam diri saya menemukan ini dan itu. Tidak usah. Karena ciri orang yang sudah tercerahkan justru dia menemukan sesuatu yang tidak bisa dia temukan. Dan saat kita sudah memasuki yang terdalam dari diri kita, lalu kita menemukan yang tidak bisa kita temukan, dan kita tidak bisa pergi dari situ, hanya berdenyut, bergetar di situ saja. Hasilnya kelihatan. Kapasitas mencintai melebar, kelembutan kita pun semakin memancar. Jadi sesekali kita harus mengukur. Sesekali kita harus bertanya kepada orang-orang yang di sekitar kita, yang sering berinteraksi dengan kita. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan pikiran saya? Bagaimana dengan kata-kata saya? Bagaimana dengan keberadaan saya? Karena tidak bisa kita mengukur keberhasilan kita dengan diri kita sendiri. Instrumen yang paling tepat untuk mengukur kita adalah orang lain. Dan sesekali kita harus jujur dan bertanya pada siapapun untuk menanyakan kualitas kita.
Setahun yang lalu tanya dia, bagaimana kualitas saya? Setahun kemudian tanya dia, bagaimana kualitas saya? Sekalipun mereka tidak bisa menjawab dengan kata-kata karena keterbatasan kata-katanya, tapi rasa tidak bisa dibohongi. Rasa tidak bisa dibohongi. Para sahabat, hidup ini sesungguhnya adalah perjalanan yang akan mengakibatkan kita mengalami keterpisahan untuk memenuhi kemanunggalan. Sekali lagi, hidup ini adalah perjalanan untuk mengalami keterpisahan. Karena lewat keterpisahan itulah kita akan bisa menunggal. Kemanunggalan tidak akan terjadi dengan sesuatu kalau kita belum bisa berpisah dengan sesuatu. Jadi aneh. Kita ingin pulang kepada Allah, ingin bertauhid bersama Allah, ingin menyatu dengan Allah, ingin manunggal kepada Allah. Tetapi yang kita lakukan setiap saat adalah membangun kemelekatan dengan yang selainnya. Tetapi semesta punya mekanisme sendiri untuk memaksa kita. Untuk memaksa kita agar mengalami keterpisahan itu. Dan itu cinta kasihnya Allah. Tapi kita sering kerap kali tidak siap saat dipisahkan dengan sesuatu selain Allah. Dan kita menganggap itu adalah musibah. Terus saja setiap saat kita membuat judul-judul baru. Begitu ada yang tidak kita suka terjadi pada diri kita, diberi judul musibah. Begitu ada yang suka terjadi pada kita, kita sebut itu adalah berkah. Mau sampai kapan hidup seperti itu? Bikin judul terus. Cobalah kita sadar. Allah saja dulu tidak punya nama. Kita saja semua dulu tidak punya nama. Nama itu diberikan oleh orang tua kita supaya tidak sulit memanggil kita. Jadi harusnya tidak ada nama juga nggak apa-apa. Apa artinya sebuah nama? Jadi kita tidak sadar bahwa sesungguhnya setiap kata-kata itu ciptaan manusia. Tuhan tidak pernah menciptakan kata-kata. Kata-kata hanya diciptakan oleh manusia untuk mengkomunikasikan apa yang dia rasa, untuk mengkomunikasikan apa yang dia pahami agar orang lain paham dan ikut merasakan. Tetapi kata-kata sebaik apapun tidak akan pernah berhasil membuat orang lain bisa merasakan yang kita rasakan. Hanya pengantar awal saja. Apakah kita mau menyerahkan diri pada semesta untuk mengalami keterpisahan agar kita manunggal bersama Allah? Itulah kelas spiritual. Di dalam kelas spiritual itu umumnya orang-orang yang telah dipaksa oleh semesta untuk mengalami keterpisahan agar dia manunggal kembali bersama Allah, kembali pada jati dirinya. Setelah bangkrut semuanya, setelah tidak ada yang diharapkan lagi dari semuanya, setelah mentok semuanya, baru pulang kepada Allah. Tapi nggak apa-apa, segitu juga kan masih pulang daripada nggak pulang-pulang. Tetapi apa harus menunggu dipaksa untuk mengalami keterpisahan? Para sahabat, ada yang mendawamkan wudhu, tapi wudhunya itu cuman sekedar membasah wajah, mengusap rambut, membasah tangan, dan membasah kaki. Dan bangganya luar biasa, merasa diri paling soleh, karena setiap kali dia batal wudhu dalam versi dia langsung ambil air wudhu dan merasa sudah
wudu. Padahal wudu dengan sholat itu, kalau kita lihat etimologi bahasanya sangat sederhana. Wudu itu artinya berpisah. Sholat itu artinya bersatu. Itu saja. Jadi kalau sholat diartikan sembahyang, dan sholat diartikan menyembah Tuhan, ya yang namanya menyembah, yang menyembah dengan yang disembah pasti masih ada jarak dong. Dan sepanjang masih ada jarak, ilusi keterpisahan masih akan dirasakan. Itu yang menyebabkan cemas, khawatir, takut masih tetap saja melanda dirinya. Padahal ceritanya sudah sholat. Jadi kalau kita kembalikan pada akar kata wudu yang artinya adalah berpisah, dan sholat artinya adalah manunggal, bersatu, dan hanya orang yang berhasil wudu yang akan bisa manunggal. Jadi sebetulnya Allah itu sudah menciptakan mekanisme wudu ala Allah. Yang hartanya banyak membuat dia jadi sombong dan melekat pada hartanya, diwudukan oleh Allah. Diambil. Ya tangannya banyak. Begitu diambil oleh Allah, kita kasih judul. Judulnya bangkrut. Dari mana judul itu? Ya dari kamu, kata Allah. Sebetulnya cinta kasih Allah tadinya diwudukan kita, dipisahkan kemelekatannya, karena Allah tuh rindu supaya kamu pulang. Karena ditunggu oleh Allah nggak pulang-pulang, ya sudah, mainannya diambil. Sebelum ini nih ada yang datang sama saya. Ada yang cerita anaknya meninggal, ada yang cerita istrinya meninggal, ada yang cerita suaminya meninggal, ada yang cerita ibu bapaknya meninggal. Dan saya biarkan bercerita. Tapi saya hanya melihat ada substansi kepedihan, emosi yang sedang dia bangun dalam dirinya menjadi tubuh baru dia. Masih terlihat di situ ada ketidakrelaan karena semua merasa miliknya. Lebih aneh lagi, merasa kehilangan sesuatu yang sesungguhnya bukan miliknya. Tapi karena tidak sadar, ya seperti itu. Tambah lagi embel-embel lain. Allah tidak adil kayak. Allah tidak sayang kayak. Macam-macam. Karena yang disebut Allah sayang bagi orang yang versi ini nih, kalau Allah ngikutin keinginan dia walaupun bahaya. Kan itu. Begitu ada orang celaka, ada yang hidup, ada yang mati. Yang hidup dibilangnya ditolong Allah. Memang yang mati tidak disebutkan tidak ditolong Allah sih. Tetapi kan secara implisit dalam pemikiran dia itu yang hidup ditolong Allah, yang meninggal itu seakan-akan Allah nggak hadir di situ kan, betul? Biasanya kan suka digede-gedekan. Begitu ada musola kecil tidak kelewati banjir, langsung digede-gedekan. Tuh lihat musola, ditolong Allah. Karena sampai hari ini banjir gede, gak bisa nyentuh tuh musola itu. Ya memang musolanya di tempat tinggi. Bahkan pelajaran sains yang diajarkan sejak kecil dinegasikan semua, dibutakan semua demi untuk memenuhi selera.
Karena dia sedang terjebak dualitas. Yang kebanjiran tidak ditolong Allah, yang tidak kebanjiran ditolong Allah. Kan kita juga suka begitu kalau ngomong, betul nggak? Alhamdulillah Allah sayang sama saya. Orang lain mau pada kena Omikron, saya enggak. Jadi seakan-akan kita sedang mengatakan orang yang kena Omikron Allah nggak hadir di sana. Pertanyaannya, adakah di semesta ini satu peristiwa yang tidak hadir beliau di sana? Itu yang namanya syirik. Itu yang namanya dosa tak terampunkan sebetulnya. Bukan menyembah patung. Saya sebelum kesini ini barusan ada diskusi dulu di rumah saya. Ada sebuah masjid nggak punya sumur, nggak punya sumber air. Beberapa hari yang lalu datang ke rumah saya minta tolong. Pertanyaannya, kenapa ke saya? Ya udah, akhirnya saya bikin aja surat edaran. Nih tolong temui si A, si B, si C, si D, teman-teman saya di kampus lah, yang rumahnya dekat saya. Alhamdulillah itu terkumpullah 10.500.000, 600 lah sebetulnya. Itu. Datang tuh panitia ke rumah. Alhamdulillah Pak, udah terkumpul 10.500.000. Saya tanya, cukup nih buat bikin sumur? Kurang Pak. Kurang berapa? Kurang 1 juta. Oke. Bikin aja dulu sumurnya, ntar kurangnya gampang. Yang penting udah jalan. Di sini tuh ya, kalau ada orang bohong itu, mohon maaf, saya bukan dukun sakti. Tapi kalau ada orang bohong tuh di sini tuh, makin kita sering mendengarkan suara kebenaran dari dalam, itu ada yang ngasih tahu itu, bohong katanya, bohong katanya. Tapi saya kan gak bisa bicara nuduh-nuduh orang seenaknya. Ya udah. Tadi pagi sebelum vaksin itu, saya mampir dulu ke situ. Ada yang dorong di sana, mampir tanya gitu loh. Aduh, tersiksa di sini itu. Karena saya nggak mau sebetulnya tahu kebohongan orang. Biarkan itu kan urusan dia dengan dirinya sendiri. Ngapain saya mesti tahu gitu. Gitu saya tanya, berapa bikin sumur? 8 juta Pak. Bentar. 8 juta tuh ongkosnya aja. Atos sadayana. Jeung naon? Atos dengan pompanya, dengan paralonnya. Ya udah. Bener nih, cukup segitu. Atos Pak, cekap. Kantonan ieu mah kaum masjid. Nih. Jadi kejujuran ada sih pada tukang gali ini. Daripada yang peci-peci tadi yang datang. Kan saya nggak boleh kesal. Tapi saya prihatin di sini. Azannya, luar biasa dia kalau azan. Suaranya melengking. Ngajinya keren. Nyembah Tuhannya rajin, tepat waktu. Tapi Tuhan yang dia sembah setiap saat dia bohongi oleh dia sendiri. Betul? Ini fakta. Jadi kesadaran lagi-lagi tidak muncul di situ. Ulangi lagi. Apa sholat tadi? Menyatu. Wudu berpisah. Jadi wudu secara syar'i ya memang yang pakai air setiap waktu sholat. Saya tidak anti itu, saya juga masih wudu kok. Kalau nggak wudu ya wajah saya tidak akan seperti ini.
Tapi wudhu yang sebenarnya itu sebetulnya adalah memisahkan segala kemelekatan kita.